Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Properti dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah mempercayakan sistem pengelolaan proyek properti Anda kepada SID. Selamat bertemu kembali di video lanjutan untuk panduan SID. Sebelum-sebelumnya kita sudah membahas berbagai hal dalam SID ini, termasuk yang pertama kali kita buat adalah hal pertama yang wajib dilakukan oleh owner setelah beli SID. Anda bisa cek di playlistnya di YouTube. Kemudian alur kerja SID ini juga ada sekitar 6 video, membahas mulai dari langkah 1 sampai 11 di sini. Ini adalah inti dari SID yang bisa membantu proyek Anda. Kemudian, sebelumnya kita sudah membahas juga panduan pencatatan transaksi pemasukan non-konsumen. Jadi, pemasukan-pemasukan di luar penjualan kapling, seperti bunga bank, kemudian KYG pinjaman dari owner atau investor. Kemudian sekarang kita akan membahas panduan pencatatan transaksi pengeluaran. Jadi, seperti biasa, yang pertama dilakukan adalah setting master data di owner. Di video pertama, di panduan owner pertama kali beli, sudah kita bahas cara men-settingnya secara garis besar. Nanti kita coba ulang. Kemudian, input draft pengeluaran oleh admin keuangan atau admin proyek. Kemudian, menunggu approval, kalau pengeluaran nanti ada approval dulu. Ini approvalnya bisa 2 orang, dari manajer dan owner. Kemudian, baru bisa cetak kwitansi di admin ini. Nah, nanti historinya akan muncul di laporan pengeluaran, histori transaksi, laporan neraca, laba rugi, dan arus kas bisa dilihat oleh owner, manajer, manajer proyek, manajer marketing. Ini ada batasan, tapi owner bisa lihat semua. Jadi ini akan kita bahas di video ini. Kita masuk langsung ke SID-nya. Ini area owner, kita sudah login. Nah, untuk setting pengeluaran adalah di setting master data, klik keuangan dan pengeluaran. Di sini kelompok pengeluaran. Nah, di sini ada 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Kita namakan ini 001, 002, 003 dan seterusnya sampai 0011. Yang bisa ditambahkan adalah hal-hal yang belum ada di sini. Anda bisa menambahkan hal-hal yang belum termasuk pengeluaran yang belum ada di proyek Anda. Ini kita sudah masukkan, ada sekitar kalau dihitung ke bawah ada 71 pengeluaran yang sering dilakukan oleh para developer perumahan. Tapi di sini Anda bisa membuat pengeluaran sendiri. Ini yang penting, jenis posnya ini tidak bisa dirubah. Kalau kelompok pengeluarannya bisa dirubah. Ini operasional promosi 001, HPP tanah 006, HPP bangunan 008, HPP pasum pasos 007. Misalkan kita akan memasukkan HPP 0071, misalkan pembangunan, misalkan masjid. Ini bisa masuk di sini, masuknya HPP pasum pasos. Klik save. Nah, otomatis ini masuk di sini, masjid. Nah, sudah ada pembangunan masjid HPP pasum pasos ya. Ini masih bisa edit, bisa hapus. Oke. Jadi begitu cara membuat kelompok pengeluaran yang akan bisa di-entry nanti oleh admin keuangan. Kemudian ini tanda apa? Tanda orang hitam kecil ini adalah untuk aktivasi admin proyek. Karena yang bisa input untuk pengajuan pengeluaran itu admin keuangan dan admin proyek. Admin proyek itu orang-orang yang akan menginput pengeluaran yang ada di proyek, membantu admin keuangan supaya tidak terlalu ribet. Karena banyak sekali nanti pengeluaran di lapangan yang hanya dipahami orang proyek. Contoh, nah kita klik, apakah data ini akan diaktifkan oleh admin proyek? Kita oke. Nah, otomatis sudah ada tanda silang, berarti ini aktif statusnya. Admin proyek bisa mengajukan pengeluaran ini. Kemudian apa lagi? Pembebasan lahan bukan ya? Pembangunan, nah ini pembangunan bisa diajukan. Kemudian pembangunan tipe 36 bisa diajukan oleh admin proyek. Ini drainase bisa diajukan oleh admin proyek. Kemudian pembangunan portal juga, pemasangan lampu jalan, pembuatan rambu. Ini banyak sekali yang bisa dilakukan oleh admin proyek untuk mengajukan, sehingga admin keuangan akan terbantu ya. Ini semua Anda aktifkan dulu apa yang berkenaan dengan admin proyek ya. Ini median jalan, gedung pasum pasos, dan lain-lain. Admin proyek ini nanti akan berperan banyak sekali. Cuma di versi SID yang standar tidak ada admin proyek ya. Adanya di premium dan enterprise.
Kalau SID yang standar, Anda cukup oleh admin keuangan saja semua di-handle. Kemudian ini sudah kita aktifkan semua, nanti kita lihat bagaimana efeknya. Oke, setelah itu kita log out, masuk ke admin keuangan. Kita masuk ke admin keuangan Rini di sini. Nah, masuk ke Kanaya Prime Residence. Sebelumnya di sini kita akan menginput pengeluaran. Berarti Anda tinggal di dashboardnya klik keuangan, kemudian pengeluaran dan draft pengeluaran. Jadi pengajuan dulu ya. Di sini belum ada yang diajukan pengeluaran. Misalkan input, kita akan mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran yang biasa dilakukan oleh developer. Misal ketika awal bulan, di Januari tanggal 10, kita sudah mulai bangun di kapling 1. Berarti kita sudah mulai pembersihan lahan atau pematangan lahan untuk mulai membangun atau membangun drainase atau jaringan air bersih. Jadi cari yang 008, nah ini kita mulai bangun tipe 36. Pilih banknya, misalkan kita pakai bank BCA. Bayarnya keperluannya bangun 1 unit rumah ya. Banyaknya 1 di sini. Mau satuan meter bisa ya. Jadi kalau Anda misalkan ini 36, per meternya misalkan Anda 3 juta atau 2 juta lah rumah subsidi. Atau 1,8 juta. Ini bisa. Nah, kita klik, otomatis di sini muncul satuannya misalkan meter. Ini meter persegi. Di sini 1,8 juta misalkan. Oke. Nah, total pengeluarannya Rp64.800.000. Atau bisa juga kalau misalkan Anda tidak mau ribet menghitung, klik saja 1 misalkan. Ini satuannya kwitansi misalkan. Jadi sesuai kwitansi yang dikeluarkan gitu. Nilainya berapa? Berarti 64 juta. Ya, borongannya tadi Anda masukkan 64 juta langsung bulat. Nah, ini jadi totalnya juga tetap karena dikali 1 ya. Nomor kwitansi misalkan pembangunan rumah tipe 36 gitu. 0012026 misalkan. Pilih statusnya ini non hutang, kita bayar cash. Save. Oke, ini sudah masuk tapi belum di-approve nih. Ini belum jadi pengeluaran ya. Ini sudah ada totalnya tapi belum jadi pengeluaran. Ini tunggu approval dari manajer dan owner, tergantung nanti filter approvalnya. Kemudian kita ajukan dulu saja semua ya, nanti approvalnya di yang lain. Kemudian kita juga di bulan Februari, misalkan tanggal 10, kita membuat gapura dan taman. Di sini banknya misalkan bank BCA, keperluannya bikin gate per room misalkan. Borongannya misalkan 1 kwitansi saja biar gampang ya, 1 kwitansi, satuannya berapa totalnya, misalkan habis 5 juta. Oke, nah total 5 juta. Nomor kwitansi misalkan pembangunan Pasung Pasos ini ya. PE Pasung Pasos 0012026. Pilih status non hutang, kita bayar langsung, kita save. Nah, ini sudah ada 2 yang diajukan. Kemudian, kita juga nginput lagi aja semua dulu. Kemudian, pada bulan Januari, misalkan kita juga melakukan pembayaran legalitas tanah pakai bank BCA, keperluan bayar notaris untuk AJB lahan proyek. Berapa nilainya? Misalkan 1 kwitansi saja biar gampang. Totalnya nilainya berapa kita bayar notaris? 10 juta. Total dia akan 10 juta. Nomor kwitansi berarti legalitas tanah 0012026. Pilih non hutang, kita save. Sebaiknya kita pakai non hutang saja, karena ini untuk pencatatan supaya Anda tidak bingung hutang dan non hutang. Jadi untuk tahap awal pakai saja yang cash semua Anda bayar. Jadi setelah dibayar Anda baru catat, setelah bayar Anda catat ya. Kemudian berikutnya kita masukkan lagi pengeluaran di bulan Februari. Sebelumnya tanggal 27. Contoh kita beban bunga. Bayar bunga KYG pada Februari ini kita sudah harus bayar bunga KYG. Katakanlah dari BCA. Bunga KYG BCA 1 kwitansi saja biar mudah. Oke, berapa bayar bunganya? Kan dari 2 miliar itu berapa persen Anda harus bayar? Katakanlah 30 juta, ini 30 juta. Nomor kwitansi berarti beban bunga ya, misalkan bunga 0012006. Pilih non hutang kali save. Oke, kita input dulu semua.
Kemudian input lagi pengeluaran lainnya. Umpama di bulan sebelumnya kita juga membeli atau biaya marketing atau ATK. Boleh marketing saja dulu ya. Pilih banknya BSI, misalkan bayar iklan Meta. Kita ngiklan di Facebook atau Meta. Satu kwitansi selama sebulan ini kita bayar 3 juta. Oke, berarti di sini BM biaya marketing misalkan 001 2026. Ini penomoran bebas ya, sesuai perusahaan Anda. Non hutang kita save. Berikutnya kita input lagi di bulan Februari juga kita pembayaran pasum-pasos pembangunan sudah. Nah, legalitas tanah, kemudian piutang bank. Piutang karyawan bisa juga Anda masukkan. Misalkan di sini mereka ada kasbon sebelumnya. Keperluannya misalkan kasbon ya. Bayar kasbon satu kwitansi karena ada 5 karyawan Anda malas mengetik satu-satu. Misalkan 7 juta. Kasbon nih dari 5 karyawan 7 juta. Nomor kwitansinya piutang karyawan 0012026, pilih non hutang, save. Nah, ini sudah 008, 06, 01, 07, 11 ya. Ini sudah kita input, kita coba input lagi yang lain. Misalkan pengeluaran hari ini kita pilih uang titipan konsumen nih buat akad ke Bank BCA, biaya admin akad, satu kwitansi misalkan 5 juta. 5 juta, oke. Biaya akad 0012026, kita pilih status non hutang, save. Oke, sudah masuk lagi. Ini tinggal menunggu approve semua ya. Kemudian kita input dulu yang lain juga. Misalkan hari ini kita ada pengeluaran yang lain. Legalitas sudah, piutang material juga sudah. 0011 coba kita masukkan piutang supplier. Kita bayar pakai BCA, keperluan misalkan PT Cat Avian ya, banyaknya satu kwitansi saja, satuan misalkan 1 juta. Kwitansinya piutang supplier 0012026, kita pilih non hutang, save. Ini sudah hampir masuk ya, 1, 2, 3, nanti kita coba lagi pilih jenis pos yang lain yang belum pajak ya. Kita input pajak nih. Pilih, misalkan hari ini kita bayar pajak. Kita lihat di sini pajak-pajak, oke, biaya. Nah, PPH ada ya. PPH 21, pajak karyawan. Pilih Bank BCA, misalkan pajak PPH 21, banyaknya 1 kwitansi saja sesuai yang Anda bayarkan, misalkan di 3 juta. Kwitansinya pajak 0012026, kita pilih non hutang, save. Oke, kita masukkan lagi kelompok yang lainnya yang belum ada ya. Ini sudah semua pembelian aset. Oke, kita coba beli aset ya. Katakan sudah jual mobil kemarin. Nah, di pemasukan kita misalkan hari ini beli mobil. Pembelian aset ya. Pilih pakai Bank BCA, misalkan beli pick up Suzuki. Suzuki yang baru misalkan banyaknya 1 kwitansinya. Oke, kita harganya 120 juta. Oke, kwitansinya pembelian aset 0012026, kita pilih non hutang, save. Satu lagi kita masukkan pembelian lahan ya, pembayaran lahan. Sekarang kemarin kita bayar lahan untuk proyek ya, pembebasan lahan atau pembayaran lahan, cicilan lahan juga bisa, atau pembebasan lahan. Kita bayar aja dulu, misalkan per Januari kemarin kita bayar tanggal 10, pilih banknya BCA misalkan. Pembelian lahan proyek kita katakanlah cash. Pembelian lahan proyeknya banyaknya 1 kwitansi, nilainya 1 miliar. Oke, kwitansinya di sini pembelian lahan 0012026, kita pilih save. Oke, ini pengeluaran-pengeluaran sudah kita input, nanti tinggal nunggu approvalnya di video berikutnya. Nanti kita akan bahas untuk bagaimana ini bisa menjadi laporan keuangan di dalam SID. Demikian untuk video pertama kali ini, kita sampai ketemu di video berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Sobat Properti yang sudah membeli dan menggunakan SID Pro 2. Semoga dengan sistem ini pengelolaan proyek properti Anda menjadi lebih rapi, lebih terkontrol, dan semakin profesional. Kami doakan semoga perusahaan Anda semakin berkembang, semakin maju, dan semakin sukses bersama SID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.